Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kasus pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Raffi Pratama. Perkenalkan, nama saya Gusmi Kosmodana. Perkenalkan, nama saya Resmita Haryati. Perkenalkan, nama saya Fatimah Aizah Nurani. Perkenalkan, nama saya Keisha Putri Rasina. Oke, kita langsung aja. Yang pertama yaitu tantangan terhadap ideologi Pancasila. Nah, di mana tantangan adalah hal yang mengetes kemampuan kita. Pada kasus COVID-19 ini menjadi ujian bagaimana Pancasila masih akan tetap hidup dalam kita, dalam diri kita, walaupun kita dalam kesusahan. Hal-hal yang dihadapi yaitu seperti yang pertama, uji solidaritas sosial. Saat pandemi ini, apakah kita akan egois atau mementingkan diri sendiri, atau malah kita akan tetap berpegang teguh pada nilai gotong royong? Nah, tantangannya yaitu Pancasila menantang kita untuk tetap menjaga sesama tetangga yang sedang diisolasi, walaupun keadaan kita sedang terbatas. Yang kedua yaitu ketahanan nilai agama dan kemanusiaan. Kita sempat menghadapi di mana rumah ibadah kita itu ditutup sementara untuk mencegah penularan. Nah, Pancasila ini menantang kita untuk menyeimbangkan antara nilai ketahanan agama dengan nilai kemanusiaan adil dan beradab. Tantangannya yaitu memahami bahwa menjaga nyawa sesama manusia itu menjadi sebagian dari ibadah itu sendiri. Yang ketiga itu stabilitas dan ketertiban. Banyak aturan baru seperti PPKM atau kewajiban vaksin yang memicu perdebatan. Nah, ideologi ini menantang kita untuk selalu patuh terhadap kesepakatan bersama demi keselamatan bangsa tanpa memicu perdebatan ataupun konflik sama antara warga dengan pemerintah. Selanjutnya kita akan lanjut hambatan. Berbeda dengan tantangan yang datang dari luar diri kita, hambatan itu datang dari dalam diri kita sebagai bangsa. Dan pada kesempatan kali ini akan ada 3 poin yang dibahas. Yang pertama yaitu kesenjangan ekonomi dan digital. Pandemi memaksa kita untuk serba digital, tapi jujur saja belum semua saudara kita punya akses internet yang stabil dan perangkat yang memadai. Kebijakan dibuat secara mendadak. Hambatan di lapangan adalah ketidakadilan infrastruktur. Ini menghambat cita-cita sila kelima yaitu tentang keadilan sosial. Yang kedua itu rendahnya literasi digital atau maraknya hoax. Arus disinformasi mengenai vaksin dan teori konspirasi di media sosial menghambat kepercayaan publik kepada pemerintah. Hal ini mengganggu proses pengambilan keputusan kolektif yang rasional. Dan yang ketiga itu ada egoisme sektoral dan individualisme. Munculnya fenomena panik buying dan pelanggaran protokol kesehatan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sikap ini menjadi hambatan besar bagi penguatan persatuan dan semangat gotong royong. Dampak terhadap ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila yang terkena dampak oleh COVID-19 yang menunjukkan positif dan negatifnya. Positif dari pertama itu adalah ketahuan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah meningkatkan keimanan dan doa masyarakat. Ibadah tetap dilakukan secara terbatas atau online. Negatifnya, dikarenakan oleh tempat ibadah yang terbatas, itu menunjukkan pro dan kontra sebagai masyarakat yang disiplin terhadap aturan ibadah. Yang kedua itu adalah kemanusiaan adil dan beradab. Positifnya, munculnya rasa empati dan saling membantu seperti donasi, terus relawan dan tenaga kesehatan itu dianggap sebagai pahlawan. Negatifnya, diskriminasi terhadap pasien COVID-19 karena dilihat sebagai orang terhadap ideologi protokol kesehatan. Terus ada sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Meningkatnya semangat membantu antara pemerintah dan masyarakat. Negatifnya, penyebaran hoax itu dapat merusak persatuan Indonesia. Selanjutnya sila keempat,
kerakyatan dan musyawarah. Positifnya, keputusan dilakukan secara musyawarah dan rapat dan partisipasi dilakukan secara online. Negatifnya, tidak semua masyarakat terlibat langsung dan muncul perbedaan pendapat. Terakhir, ada sila kelima, keadilan sosial. Positifnya, adanya bantuan sosial seperti bansos, meningkatnya gotong royong. Negatifnya, ketimpangan ekonomi meningkat. Dan terakhir, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Yang terakhir adalah solusi yang sesuai dengan nilai Pancasila. Untuk sila pertama ada meningkatkan keimanan dan saling menggerakkan. Yang kedua, tidak melibatkan hoaks yang dapat memicu kepanikan. Dan yang terakhir adalah mendukung kebijakan ibadah yang aman. Untuk sila kedua, yang pertama adalah saling membantu sesama, misalnya seperti donasi dan memberi bantuan sosial. Yang kedua, tidak mendiskriminasi pasien-pasien COVID-19. Dan yang terakhir, menghargai serta melindungi tenaga kesehatan kerja. Untuk sila yang ketiga, gotong royong dalam menghadapi bencana dan tidak menyebarkan isu yang dapat memecah belah masyarakat, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam untuk kepentingan bersama. Dan untuk sila keempat adalah mengikuti aturan pemerintah seperti protokol kesehatan, musyawarah dalam mengambil tindakan, dan semua masyarakat aktif untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan publik. Untuk sila kelima, yaitu pemerataan bantuan sosial dan juga vaksin. Yang kedua, ada dukungan ekonomi untuk masyarakat yang terdampak. Dan yang terakhir, meratakan akses kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, pandemi bukan hanya krisis kesehatan, tapi juga ujian bagi kedaulatan negara. Kita melihat bahwa ketika Pancasila diamalkan seperti melalui aksi solidaritas masyarakat dan kebijakan yang adil, kita mampu bertahan. Kesimpulannya, Pancasila tidak boleh hanya dihafalkan. Ia juga harus menjadi strategi hidup atau the way of life. Solusi terbaik untuk menghadapi hambatan dan tantangan di masa krisis seperti pandemi COVID-19. Oke, baik. Selanjutnya kita ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama itu dari kelompok 4. Dari penjelasan kalian, apa hambatan terbesar dari dalam diri masyarakat Indonesia sendiri dalam menghadapi pandemi kemarin? Apakah kurangnya disiplin, literasi informasi, atau hal lain? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa hambatan terbesar dari dalam diri masyarakat Indonesia sendiri dalam menghadapi pandemi kemarin? Yang pertama adalah rendahnya literasi informasi atau krisis kritis. Masyarakat seringkali lebih cepat menyerap dan membagikan informasi dari grup obrolan seperti WhatsApp tanpa memverifikasi kebenarannya. Hal ini membuat edukasi kesehatan dari pemerintah lebih sulit untuk masuk. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran dan disiplin kolektif. Budaya menggampangkan masalah atau merasa kebal membuat penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak sering dilanggar, terutama di fase awal pandemi. Dan yang terakhir adalah benturan pemahaman agama dan juga sains. Terdapat kelompok masyarakat yang menganggap virus adalah takdir sehingga mengabaikan ikhtiar sains seperti vaksin dan penutupan tempat ibadah sementara yang justru menghambat upaya memutus rantai penyebaran. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 3. Selama pandemi banyak sekali hoax atau
berita bohong mengenai vaksin dan konspirasi COVID-19. Menurut kelompok kalian, hoax ini lebih tepat dikategorikan sebagai tantangan atau gangguan. Lalu bagaimana cara negara mengatasinya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hoax dan disinformasi mengenai konspirasi COVID-19 dan vaksin lebih tepat dikategorikan sebagai gangguan. Alasannya, gangguan adalah hal yang berasal dari luar atau dalam yang bertujuan merusak ketertiban dan stabilitas. Hoax tidak memicu kita untuk meningkatkan kemampuan seperti halnya tantangan, melainkan justru memecah belah, menimbulkan kepanikan massal, dan menyabotase program pemulihan negara, seperti penolakan vaksinasi akibat termakan hoax mikrochip. Cara negara mengatasinya yaitu patroli siber dan takedown. Melalui Kementerian Kominfo, negara secara aktif melacak, melabeli, dan menghapus konten-konten hoax di media sosial. Penegakan hukum menggunakan UU ITE untuk menindak tegas oknum-oknum pembuat dan penyebar hoax yang berpotensi menimbulkan keonaran di masyarakat. Yang ketiga, yang terakhir, kolaborasi edukasi publik. Pemerintah menggandeng tokoh agama, influencer, dan tenaga kesehatan untuk memberikan klarifikasi resmi dan kampanye literasi digital agar masyarakat memiliki imunitas terhadap berita bohong. Oke, kita akan menjawab dari kelompok 6. Dari kelompok 6. Jika kita kaitkan arti HG pandemi dengan Pancasila, sila keberapa yang menurut kelompok kalian paling diuji pertahanannya selama masa pandemi COVID-19 dan mengapa? Jadi jawabannya itu, meskipun kelima sila Pancasila saling berkaitan, sila yang paling dapat bekerja terberat dalam pandemi adalah sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa sila kelima? Alasannya, pandemi sangat menguji sejauh mana negara dan masyarakat mampu bersikap adil. Ujian nyatanya adalah kesenjangan akses, korupsi dana bansos. Selanjutnya, mengapa sila 2? Sila ini menguji adat dan rasa kemanusiaan kita. Di satu sisi, kita melihat sisi terang berupa gotong royong. Namun, di sisi lain, sila ini diuji dengan munculnya sifat individualistis yang mengabaikan adat, seperti fenomena panik, serta adanya stigma pemikiran terhadap tenaga kesehatan